Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan mereview sebuah USB digital voice recorder 8 GB. Voice recorder ini sebenarnya hanya tiruan dari voice recorder yang lebih mahal seperti Sony dan yang lainnya, sehingga nanti akan kita lihat bagaimana hasil dari voice recorder ini jika kita gunakan untuk merekam suara. Nanti kita akan padukan. Yang pertama, kita akan menggunakan mic asli clip-on dari voice recorder ini. Di voice recorder ini nanti ada clip on-nya, nanti kita gunakan. Kemudian juga kita akan coba dengan mic aslinya. Kemudian yang selanjutnya kita akan padukan dengan mikrofon Boya juga. Mikrofon Boya tipenya BY-MM1. Kemudian nanti kita padukan juga dengan Boya clip-on yang kabel panjang ini ya. Boya clip-on ini. Kemudian kita padukan dengan clip-on sederhana ya. Clip-on sederhana ini yang kecil ini. Kemudian akan kita padukan dengan mic clip-on juga, tetapi mic clip-on wireless, yaitu mic clip-on merek Sorus. Nah, ini saya menggunakan peralatan konverter ya. Ini nanti kalau dibutuhkan akan kita pakai. Nanti kita lihat untuk cek yang ada di peralatan ini. Setelah kita buka, ini isinya adalah sebuah voice recorder 8 GB. Ini kalau kita lihat dimensinya sekitar 3 cm kali 6 cm dan sekitar 1 cm ya. Kemudian dilengkapi dengan mic clip-on juga bawaannya dengan jack 3,5 mm. Kemudian ada buku panduan ini dengan bahasa Inggris. Kemudian dilengkapi dengan earphone ya, atau bisa kita gunakan untuk mendengarkan hasil rekaman. Ini mic clip-on, ini untuk mendengarkan. Kemudian ini satu lagi, ini sepertinya ada konektor seperti LAN, tapi kurang tahu nih. Oh, ini untuk merekam dari LAN telepon yang ini. Ini ada colokan dari LAN telepon. Ini kalau akan kita gunakan, ini tinggal menggunakan konverter ini. Jadi ini dari LAN telepon, kemudian ini nanti jacknya masuk ke sini dan nanti untuk ke voice recorder. Kemudian dilengkapi satu kabel untuk charging ya, untuk mengisi baterai yang ada di voice recorder ini. Baik, sebelum kita gunakan, kita cek dulu apakah ini sudah ada arus listriknya atau baterai ini sudah terisi atau belum. Kita cek. Oke, ini masih ada isinya untuk baterainya.
kita on kan ya, ini kita tunggu sampai menyala ya. Ini di sini ada tombol-tombol yang utama, yang ini yang merah ini adalah tombol record ya, ini kemudian ini pause untuk memberhentikan, kemudian untuk menyalakan lagi nanti, kemudian ini stop, ini yang tombol shortcutnya istilahnya. Kemudian yang di sisi kirinya ada tombol volume naik dan turun. Kemudian yang bagian ini untuk charging ya, untuk charging USB. Kemudian sebelah sisi yang sini ini mode ya, untuk mengganti mode. Yang sini untuk mengganti mode. Kemudian yang ini untuk mempercepat hasil rekaman ya, mempercepat selanjutnya untuk ke tombol ke rekaman selanjutnya, dan ini tombol on off. Nah, kita coba ya untuk hasil rekamannya. Ini sekarang posisinya adalah posisi standby, posisi record. Langsung saja nanti akan saya record dengan tanpa mic clip on ya. Kita coba. Oke, ini sudah mulai ya. Ini tanda merahnya sudah nyala. Ini tandanya adalah sudah mulai record. Oke, tes 1 2. Saat ini menggunakan mic record USB recording. Tes 1 tanpa menggunakan eksternal mic ya. 1 2 cek, 1 2 cek, 2 3 cek. Oke, itu aja, kita stop ya. Tersimpan di dalam ya. Nanti kita lihat suaranya seperti apa. Kemudian di bagian atas ini ada 2 cek ya. Ini yang satu ini mic, kemudian yang satunya adalah untuk mendengarkan. Kita akan mencoba menggunakan mic aslinya. Mic aslinya ini kita pasang. Kemudian akan kita coba hasil suaranya. Pasang sebelah yang ada tanda mikrofonnya ya. Kita buka kabelnya untuk mencoba ya. Kita record ini jaraknya sekitar 7 cm ya dari sini ya. Saya mulaikan ya. Tes kedua, saya menggunakan USB recording 8 GB dengan dilengkapi eksternal mic bawaan. 1 2 cek, 1 2 cek. Oh maaf, ini belum ini kurang masuk ini ya. Saya ulang, 1 2 3. Saya menggunakan USB recorder 8 GB dengan menggunakan mic eksternal. 1 cek ya. 1 cek, 2 cek, 3 ya. Kita coba hasilnya seperti apa. Oke, stop recording. Oke, tersimpan ya. Kemudian kita akan cabut lagi. Kita akan menggunakan yang pertama, kita akan pakai mic clip on yang biasa ini ya. Yang biasa, yang hampir mirip dengan bawaannya. Ini kita pindah dulu ke sini. Ini kita pakai yang clip on ini, sekitar harga sekitar 27.000 kalau nggak salah. Ini kita pasang, jacknya sama 3,5, kita masukkan di mic ya. Akan kita coba hasilnya seperti apa. Oke, kita siapkan, kita record lagi. Ini sudah siap. Ini jarak kita bikin sama ya, 1 2 cek 1. Saat ini menggunakan USB recording 8 GB
dengan menggunakan clip-on seharga 27.000. 12 cek 12 seperti apa hasilnya nanti kita dengarkan. Oke, kita cabut lagi ya, kita stop ya, tersimpan. Kita ganti lagi dengan menggunakan Boya sekarang ya. Kita menggunakan Boya BY MM1 ya. Kita coba Boya MM1. Kita masukkan juga ke mic. Oke, akan kita coba ya. Ini sebentar, kabelnya ini berantakan. Ya, mulai record ya. Ini arahnya juga akan saya dekatkan dengan sekitar 7 cm ya. Mulai record. Oke, selamat pagi. Sekarang saya menggunakan mikrofon Boya BY MM1. Ini saya padukan dengan voice recording 8 GB. Bagaimana hasilnya? Silahkan nanti dinilai sendiri. 1 2 3 3 2 1. Oke, saya stop ya. Oke, sudah tersimpan ya. Ini sudah menggunakan record dengan Boya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan yang Boya clip-on yang model, saya lupa modelnya ini. Yang ini, yang model ini ya. Ada untuk DSLR dan untuk ponsel. Ini akan kita coba pakai ini juga. Ini kalau kita lihat jacknya sudah 3,5, tapi bisa untuk HP ini langsung akan kita colokkan di USB voice recorder ya. Ini saya akan coba, caranya juga sama ya. Hasilnya seperti apa? Oke, siap rekaman. Tersimpan ya. Ini kalau saya lihat ini kok tulisannya WAV ya, ini jadi bukan MP3 tetapi ini WAV yang hasil rekaman. Oke, kita sudah gunakan yang keempat ya, kelima. Sekarang yang terakhir nih, kita akan menggunakan UHF Sorus ya. Ini mereknya Sorus. Ini clip-on yang digunakan untuk perekaman. Ini akan kita coba. Ini versinya transmitter, kita on kan. Kemudian ini receivernya kita on kan juga. Oke, sudah nyala semua. Dan akan kita masukkan ke voice recording yang 8 GB ini ya. Oke, ini kita coba pakai ini ya, menggunakan ini. Kita coba start ya. Oke, siap recording. Cek 1 1 2. Ini caranya sama ya, 1 2 cek ya. Ini pakai Sorus. Cek 1 2 2 3 1. Saya menggunakan Sorus UHF. Ini jaraknya deket nih, saya jauhkan sedikit ya. Oke, 1 2 1 2 2 3. Saya menggunakan Sorus. Oke, kita stop. Ini saya sudah merekam, kalau di sini sejumlah 6 ya, 6 berarti ya. 1 2 3 4 5. Oh, 5 mic. Jadi saya menggunakan USB recording ini, tetapi kita padukan dengan beberapa mic clip-on. Jadi saya akan membuktikan bahwa sebenarnya
yang berpengaruh dengan suara itu di mana gitu. Jadi apakah di mikrofonnya ataukah di recordnya. Beberapa waktu yang lalu saya itu sering menggunakan ponsel ya. Jadi ponsel ini saya gunakan untuk melakukan recording terhadap suara saya. Nah, saat ini saya melihat menggunakan ponsel ini terlalu ya ribetnya sih, nggak terlalu ribet, tapi untuk on off nya itu kurang praktis gitu ya. On off nya kurang praktis karena memang ini digunakan untuk ponsel dan hanya kita menggunakan butuh record. Ini saya tujuannya membeli USB recording ini, maksud saya ini saya khususkan nantinya, saya khususkan untuk merekod suara saya ketika saya beraktivitas ya, beraktivitas melakukan perekaman. Nah, saya padukan dengan beberapa peralatan yang saya miliki ini. Nanti hasilnya kalau bagus saya akan menggunakan ini terus untuk recording ya. Kalau yang suara ini sekarang itu saya menggunakan BM8000 dan menggunakan soundcard. Maaf, saya tarik ya, dan kelihatan soundcard XOX ya. Ini tanpa menggunakan efek, jadi ini suara asli saya dengan mengatur volume saja, bass dan treble ya, dengan SOX 108. Baik, mudah-mudahan nanti hasilnya teman-teman sekalian bisa menilai sendiri. Nanti apakah akan membeli ini untuk membantu teman-teman semua untuk merekod pada saat melakukan syuting, atau kita membuat konten atau tidak, nanti terserah pilihan teman-teman semua. Dan saya pun juga nanti akan melihat hasilnya seperti apa, apakah saya akan terus menggunakan ini atau menggunakan ponsel saja ya. Itu teman-teman, mudah-mudahan review saat ini bisa bermanfaat terhadap teman-teman semua. Dan ini beberapa peralatan ini mungkin nanti bisa teman-teman gunakan referensi ya. Untuk Boya ini saya buka yang Boya MM1 tadi, dalamnya seperti ini ya, Boya MM1 ya. Ini kalau selama ini yang Boya ini sering saya gunakan untuk kegiatan yang banyak noise. Jadi ketika banyak orang itu, ini saya menggunakan ini karena ini sedikit bisa meredam ya, pengalaman saya. Kalau yang ini terlalu peka, jadi yang Boya ini peka sekali memang, tetapi kualitasnya juga bagus. Ini yang ini juga sudah saya pakai ya, Saurus ini sebenarnya juga transmisi suaranya bagus, akan tetapi yang Saurus ini saya dengarkan hasil rekamannya seperti ada setelah kita ngomong itu ada kayak noise sedikit gitu ya. Nah, yang ini, yang clip on biasa ini kita harus ngomongnya harus lebih keras ya, karena ini kepekaannya kurang yang ini. Tetapi sudah cukup ya, kalau untuk merekam itu kita hanya nanti bisa mengatur di editingnya. Itu teman-teman semua, terima kasih sudah melihat review saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.